Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita di kesempatan yang mulia ini untuk tetap dalam frekuensi gelombang pikiran dan otak kita untuk semangat menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Tentu kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu akan terjaga kualitasnya apabila kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, dan sekaligus petunjuk-petunjuk dan guidance arahan yang telah diterjemahkan lebih jelas, lebih detail lewat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Keimanan dan ketakwaan kita itu akan terjaga itu kalau kita selalu tidak lepas dari dua pedoman utama di atas. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi Nabi berpesan, sepanjang kita itu ingin selamat dengan koridor iman dan takwa kita yang sahih, maka jangan sekali-kali lepas dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab di antara sekian banyak petunjuk yang bisa kita pedomani dalam Al-Quran itu, di samping kita bisa menjaga bagaimana berakidah yang betul, kemudian bagaimana berakhlak yang santun, sekaligus bagaimana beribadah sesuai dengan keinginan Allah melalui nabinya, juga akan banyak kita jumpai petunjuk-petunjuk hukum yang itu kalau kita tidak berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita insya Allah akan terpeleset jauh dan kemudian menyalahi kaidah-kaidah, baik kaidah teologis maupun kaidah sosiologis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Di antara petunjuk-petunjuk hukum yang bisa kita pedomani dalam Al-Quran itu, yang kemudian dijelaskan secara detail itu diantaranya adalah tentang ada sekian banyak wanita yang itu haram untuk kita nikahi. Ada paling tidak 18 jenis wanita yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk hukum, yang hukumnya haram apabila kita itu mencoba menikahi ke-18 wanita itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan Jumat yang singkat ini saya akan menjelaskan singkat-singkat saja. Ada di surat apa saja petunjuk wanita yang tidak boleh kita nikahi itu, dan kemudian apa saja dan siapa saja wanita-wanita dimaksud. Yang pertama bisa kita coba lihat misalkan detail di Quran surat keempat, ayat mulai 22, 23, dan 24. Itu kita temui paling tidak ada 15 wanita yang tidak boleh kita nikahi. Tidak diperbolehkannya atau diharamkannya wanita itu kita nikahi paling tidak karena 4 hal. Yang pertama karena ada ikatan darah dengan kita akibat setelah adanya pernikahan. Yang ketiga disebabkan karena ada hubungan sepersusuan dengan kita. Dan yang keempat akibat yang lain-lain. Maka di Quran surat keempat ayat 22-24 itu ada 15 wanita yang tidak boleh kita nikahi. Coba kita lihat misalkan di ayat ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Allah dengan tegas menyampaikan hukum kita itu haram kalau kita menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kita. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jadi kita itu haram untuk menikahi wanita
yang telah dinikahi oleh ayah kita atau bapak kita. Illa ma qad salaf, kecuali kejadian itu terjadi pada zaman dahulu ketika risalah Islam belum dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Innahu kana fahisatan wa maqta. Menikahi wanita yang telah dinikahi bapak kita itu termasuk fahisyah, perbuatan keji, wa maqta, dan menjijikkan, wa sa'a sabila, dan satu cara yang sangat jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wanita yang tidak boleh kita nikahi, yang kita harus paham hukumnya itu adalah yang telah dinikahi oleh bapak kita, meskipun bukan ibu kandung kita. Yang kedua, di ayat selanjutnya, di ayat ke-23, hurimat alaikum ummahatukum, kita tentu haram untuk menikahi ibu-ibu kita, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kita, mutlak sudah sepakat. Wa akhawatukum, kita juga tidak boleh menikahi saudara-saudara wanita kita, baik yang sekandung, ada sebapak, seibu, atau sebapak saja atau seibu saja. Wa akhawatukum, saudara-saudara wanita kita. Wa ammatukum, dan kita tidak boleh menikahi bibi-bibi kita dari jalur bapak kita. Wa khalatukum, kita juga tidak boleh menikahi bibi-bibi kita dari saudaranya ibu kita, adik ibu kita atau mbakyunya ibu kita, itu tidak boleh kita nikahi, itu khalatukum. Wa banatul akhi, kita juga tidak boleh menikahi keponakan kita, keponakan dari saudara laki-laki kita. Wa banatul ukhti, juga tidak boleh menikahi keponakan kita dari anaknya mbak-mbak kita atau adik perempuan kita. Wa ummahatumul lati arda'nakum, kita juga tidak boleh menikahi wanita-wanita yang pernah menyusui kita, meskipun itu bukan ibu kita. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, kita tidak boleh menikahi wanita-wanita yang pernah menyusui kita, meskipun itu bukan ibu kita. Wa akhwatukum minal radha'ah, juga kita tidak boleh menikahi saudara kita wanita yang itu bukan saudara kandung kita, tetapi pernah satu sepersusuan dengan kita. Itu tidak boleh kita nikahi, diharamkan oleh Allah. Jadi bukan saudara kandung kita, ada seorang wanita sama-sama waktu kecil itu berteman dengan kita, dan kemudian sama-sama kita dengan dia itu pernah disusui oleh wanita yang sama, maka status wanita itu adalah wa akhwatukum minal radha'ah, termasuk wanita-wanita saudara yang tidak boleh kita nikahi akibat satu susuan. Wa ummahatu nisaukum, yang selanjutnya yang tidak boleh kita nikahi itu adalah ibu-ibu mertua kita. Jangan sampai kita menikahi anaknya sekaligus bercinta dengan mertua kita, itu haram hukumnya. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir itu pernah dihiburkan di media massa viral, ada seorang menantu sudah menikahi anaknya tapi selingkuh dengan ibu mertuanya. Itu akibat tidak paham bahwa hidup itu sesungguhnya akan betul dan lurus ketika menggunakan petunjuk dari Allah berupa ayat-ayat yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi yang tidak boleh saja itu adalah wa ummahatu nisaukum, kita tidak boleh menikahi ibu mertua kita. Wa yubaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum. Selanjutnya yang tidak boleh kita nikahi itu adalah anak tiri kita, kalau ibunya itu sudah kita kumpuli. Saya ulangi lagi. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Itu adalah kita tidak boleh menikahi anak diri kita kalau ibunya sudah kita kumpuli. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tetapi kalau ibunya belum kita kumpuli, maka anak tirinya boleh kita nikahi. Ada berapa tadi, Ustaz?
Wa halailu abnaakumul ladzi fi aslabikum. Selanjutnya di ayat yang sama, di ayat ke-23 dari surat An-Nisa itu, yang tidak boleh kita nikahi adalah menantu-menantu kita. Dan berikutnya adalah wa antajma'u bainal ukhtaini. Kita juga tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus. Adik dan kakak itu kemudian kita nikahi, kita kumpulkan dalam satu kesempatan yang sama, itu hukumnya haram dan tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi di Quran surat ke-4 ayat ke-23 itu kita temukan ada 13 wanita yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian ditambah lagi di ayat sebelumnya, ayat ke-22, ada satu wanita yang tidak boleh kita nikahi, yaitu wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kita. Selanjutnya di ayat ke-24, wal muhsanatu minal mu'minin minan nisa. Kita juga tidak boleh menikahi, haram hukumnya wanita-wanita yang sudah bersuami kemudian kita nikahi. Merebut istri orang lain itu hukumnya haram. Dan itu tegas oleh Allah disampaikan di Quran surat ke-4 ayat ke-24. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu akan bisa kita temukan dalam Al-Qur'an dan bisa menjadi petunjuk kita dalam hidup untuk menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita tetap dalam standar keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain misalkan di surat kedua ayat ke-234 itu juga Allah melarang kita untuk menikahi wanita yang ditinggal oleh suaminya dan masih dalam masa iddah. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi sepanjang dan selama sebelum 4 bulan 10 hari kita haram mengawini dan menikahi wanita itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan fayatarabasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu dia harus menahan dirinya sampai 4 bulan 10 hari untuk tidak boleh dijawil bahkan dan dinikahi oleh lelaki yang lain. Juga ada wanita yang ketika ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hidup, ditalak dan kemudian berpisah, itu juga haram kita nikahi sebelum masa iddahnya 3 kali suci. Wal muttalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditinggal, dipisah, dicerai oleh suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup, itu masa iddahnya adalah 3 kali suci. Banyak juga ayat yang lain, misalkan wanita yang dipisah atau ditinggalkan oleh suaminya meskipun wanita itu sudah menopause, itu juga tidak boleh langsung dinikahi, haram hukumnya. Harus menunggu masa iddahnya 3 bulan. Wanita yang ditinggal suaminya baik mati maupun hidup dan dalam keadaan hamil, maka haram untuk dinikahi langsung oleh laki-laki yang lain sebelum wanita itu yang hamil melahirkan anaknya atau melahirkan bayinya. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadna hamlahunna. Iddahnya atau masa menunggunya wanita hamil yang ditinggal suaminya baik meninggal maupun hidup itu adalah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan wanita yang menopause, yang kemudian masih ada banyak contoh wanita yang sudah tua, suami istri yang sudah punya cucu-cucu, itu kemudian pisah pegatan itu banyak. Tidak hanya di Lumajang tapi di berbagai tempat juga banyak. Nah, kalau kita tidak paham hukum, ternyata wanita yang meskipun sudah punya cucu, kemudian sudah menopause, itu ketika pisah cerai dengan suaminya itu masih punya masa iddah dan tidak boleh langsung dinikahi oleh laki-laki yang lain sebelum menunggu selama 3 bulan. Kemudian juga ada wanita yang dinikahi
kemudian wanita itu belum balik, belum haid, maka ketika dipisah, dijai sama suaminya, itu juga tidak boleh langsung dinikah oleh laki-laki yang lain sebelum menunggu 3 bulan masa iddahnya. Yang justru boleh langsung dinikahi oleh laki-laki yang lain adalah wanita ketika dijai oleh suaminya dan wanita itu belum diapa-apakan oleh suaminya. Itu boleh langsung dinikah karena tidak punya masa tunggu atau masa iddah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini semua adalah petunjuk-petunjuk Allah yang berupa hukum yang bisa kita telusuri dan kita dapatkan melalui ayat-ayat Al-Quran, dan sekaligus nanti bisa banyak pengembangannya kita temukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, wanita yang haram kita nikahi itu adalah wanita yang pilihan, ideologi, keyakinan, akidahnya beda dengan kita. Wanita musyrikah, wanita yang tidak mukminah, itu tidak boleh kita nikahi. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita yang musyrik itu sampai dia beriman. Selanjutnya juga kita tidak boleh menikahi wanita yang jumlahnya lebih dari 4. Kita kumpulkan ada wanita 5, kemudian kita nikahi semuanya, itu hukumnya juga tidak boleh. Karena maksimal dalam Islam itu hanya dibatasi sampai 4. Wa in hiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in hiftum ala ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Itu jelas bahwa yang tidak boleh kita nikahi di selanjutnya adalah mengumpulkan wanita dalam satu kumpulan berjumlah 5 sekaligus atau lebih. Itu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita tetap terjaga. Tetap kita harus menggunakan petunjuk guidance yang telah digariskan oleh Allah melalui Al-Qur'an Al-Karim dan sekaligus hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita akan terselamatkan hidup di dunia sampai nanti hidup di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.